Ya, 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan talk show interaktif bersama Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA. Dan kita masih membahas mengenai sinergitas BPBA dan Forum PRB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Masih bersama dengan kita Shalom, Kepala Pelaksana BPBA Bapak Insinyur Sunawardi MSI. Terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih buat Bapak Sekretaris Forum PRB Aceh Bapak M. Hasan di Bangka MSI. Terima kasih masih bersama dengan kami juga Pak. Dan tadi kita juga sudah membahas, Bapak juga sudah membahas, Pak Hasan juga sudah membahas mengenai masyarakat yang masyarakat Aceh khususnya yang mulai tangguh ya Pak sekarang untuk menghadapi bencana. Tapi tadi saya juga penasaran nih Pak dengan masyarakat yang banyak pastinya yang acuh dengan dengan tanggap bencana ini. Ini apakah ada Pak atau seperti apa nih? Ya. Ya, nama pendidikan itu memang harus dibangun terus. Berbeda dengan membangun sebuah fisik dan dia bisa diukur dalam 3 bulan. Tapi membangun sebuah konsep perilaku itu harus berubah dan harus berulang. Terus dan berulang dengan metode yang berbeda-beda, tapi kontinuitas itu harus dibangun. Nah, hari ini sangat bersyukur bahwa kalau dulu hanya dilakukan oleh pihak bencana terkait dengan bagaimana masyarakat itu perlu bencana, sekarang tidak. Sekarang sudah menyuruh kepada pendidikan dengan adanya satuan pendidikan aman bencana, dan sebentar lagi akan lahirnya kanun bencana. Dan sebelum itu di Kemendes sudah duluan dibuat bahwa bagaimana dalam kegiatan desa itu ada penanggulangan bencana. Artinya konten-kontennya sudah mulai di lintas sektor, hampir semua sudah mulai dan ini menunjukkan bahwa komitmen untuk menuju ketangguhan sudah ada dan sangat dipungkiri memang. Nah, kalau kita sudah menuju pada proses ketangguhan bencana dan kita berhenti dari kalau sudah kita menuju pada proses bencana, ketangguhan bencana dan kita berhenti adalah kegagalan. Tapi bagaimana kita mengisi dan menambahkan di mana yang kekurangan itu. Nah, hari ini bersyukur Aceh sudah akan memiliki kanun bencana dan secara nasional bahwa pemerintah sudah mendorong pemerintahan desa ada melakukan kegiatan kebencanaan. Nah, di Banda Aceh sudah beberapa desa sudah terbentuk forum bencana desa. Dan Aceh pada nomor sudah melahirkan pergub pengelolaan risiko bencana, dan di situ dia perintahkan bahwa dunia usaha sudah ada tim kebencanaan. Dan ini satu langkah yang Aceh loncat. Nomor 6 tahun 2020 kemarin sudah disahkan Pak ya, pergub itu sudah disahkan. Dan ini nah BPBA dan forum sudah akan ke depan akan terus mensosialisasikan bahwa di mana seharusnya terlibatkan masyarakat, apa dunia usaha harus penting. Artinya kemampuan itu, ketangguhan itu ada di masing-masing. Nah, keberadaan forum adalah memfasilitasi dan mendorong. Nah, dan kami yakin insya Allah bahwa Aceh akan menuju ke ketangguhan bencana, di mana prinsip komitmen BPBA bersama teman-teman forum itu masih sangat goal. Karena pengalaman awal menjadi dasar kita untuk menuju ketangguhan. Seharusnya ya Pak ya, karena punya pengalaman yang perih sebelumnya, ini menjadi pembelajaran buat kita ke depannya untuk bisa tanggap dan juga peduli gitu Pak ya. Tapi juga pastinya Forum PRB dan juga BPBA sendiri pastinya juga menghadapi masyarakat yang seperti ini. Gimana Pak Sunawardi? Iya. Kalau saya lihat ada beberapa hal sebetulnya yang mendasar. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana ini berada di hilir. Di hilir ini artinya ketika bencana itu datang, di sana kita baru berbuat. Edukasi sekarang yang kita lakukan, inilah jalan kita sebetulnya menciptakan ketangguhan itu. Namun ada beberapa yang kami tidak bisa kuasai. Misal, tidak boleh membangun di daerah-daerah yang masif bencananya. Kita ini seperti saya katakan tadi, banyak sesar di bawah bumi Aceh ini. Bahkan kemarin dari hasil kita dapat temuan baru lagi sesar, bertambah lagi. Gempa terjadi, adanya di Banda Aceh di sini saja sudah banyak daerah-daerah yang terkenal likupaksi. Iya. Nah, belum lagi kita daerah-daerah yang dulu pada masa terjadinya tsunami itu daerah-daerah yang luar biasa dahsyatnya tsunami. Nah, ketika masyarakat kembali membangun di daerah itu, BPBA nggak bisa melarang karena kami tidak ada keterlibatan di dalam pola pembangunan ini.
Nah, yang ada dinas lain tentu. Maka kita harus berpikirnya sinergi dan terpadu seperti ini. Nah, demikian juga kita menangani bencana banjir di daerah hulu. Tapi ketika masifnya penerbangan liar, illegal logging yang terjadi di daerah hulu, kami nggak ada kewenangan sampai ke sana. Hanya mempersiapkan masyarakat ini siaga bencana, sementara sumber bencananya ini sendiri kita tidak memiliki jangkauan sampai ke sana. Walaupun kita sudah mempersiapkan, tapi kalau bencana itu semakin tahun semakin banyak terjadi, semakin masif. Bahkan ada beberapa bencana yang dulunya tidak mengkhawatirkan, sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Angin puting beliung misal, akibat cuaca ekstrim yang terjadi sekarang ini menjadi bencana nomor 4 terbesar di Aceh hingga catatan kami di sehingga bulan November ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kalau ingin kita kurangi risiko bencana ini, harusnya kan terpadu dari hulu ke hilir tadi. Iya, betul. Banda Aceh beberapa waktu yang lalu terendam hampir banjir yang besar. Sampai ada pengungsi. Adakah kita berpikir ketika ada pengembangan wilayah baru untuk real estate misalnya, adakah di sana daerah resapan yang nggak boleh dibangun? Apakah kita memiliki kajian hingga di sana? Masifnya penimbunan pada daerah rawa-rawa yang ada di kita ini, sehingga daerah resapan kita berkurang. Ketika air dari gunung tidak mampu lagi ditampung dari badan sungainya, maka ini akan terjadi luapan. Luapan ini laut juga tinggi permukaan airnya, sehingga yang harusnya bermuara di laut tidak bisa masuk ke lautnya. Maka ada banjir genangan kembali. Ini kita kapan ini surutnya? Menunggu proses. Dan kita hanya bisa pasrah menunggu proses itu. Pengeringan ya Pak ya? Iya. Ini kita serahkan akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Nah ini kan bagi kita orang-orang yang dalam penanggulangan bencana, kita hanya ketika ini terjadi, kita faktor penyelamatannya yang utama. Menjamin rakyat itu selamat, mereka di mana tempat yang aman, daerah pengungsiankah atau di tempat mana, kita jamin logistiknya dan sandang pangannya ketika terjadi bencana itu. Nah ini alhamdulillah saya lihat sudah cukup bagus. Di samping peran kami, ada peran dinas sosial di sana, masyarakat juga sangat luar biasa. Di beberapa titik pengungsian yang kita lihat selama ini luar biasa, peran masyarakat ini luar biasa. Cepat tanggap lah Pak ya. Cepat, siaga, benar. Bahkan telur ayam itu sampai berlebih kadang. Begitu bawa semua sampai berlebih, nggak bisa digunakan karena sudah begitu banyaknya. Seperti itu, luar biasa perhatian masyarakat kita juga. Jadi ini juga bisa menunjukkan bagaimana masyarakat kita khususnya di Aceh ini memang benar-benar saling rasa saling membantu tadi juga besar ya Pak. Iya, ini terbukti dari beberapa kejadian bencana yang kita lihat. Iya, pasti membanggakan sekali ya Pak ya. Iya. Dari Forum PRB pasti membanggakan ya Pak, karena ini kan mewakili semua, termasuk masyarakat juga ya Pak. Iya. Iya. Nah Pak ini jadi kira-kira nih supaya masyarakat bisa tangguh, kira-kira peran apa sih yang diharapkan oleh BPBA dan juga Forum PRB supaya masyarakat ini jadi tangguh atau juga menuju ketangguhan? Mungkin dari Bapak dulu silakan. Baik. Dan untuk kita semua, khususnya masyarakat Aceh dan bagi pendengar yang budiman, bahwa untuk menuju kita ketangguhan itu kembali kepada kita masing-masing. Artinya kita selalu peduli pada lingkungan. Kita selalu kalau memang ada hal yang terkait, kita menyampaikan, mengajak untuk melakukan yang yang makan berpotensi menyebabkan bencana, kita larang. Kita larang dengan bahasa yang lembut. Kita larang dengan tindakan kalau kita punya tindakan, dan kita laporkan pada yang berwajib. Namun juga demikian bahwa kepedulian supaya kita tangguh ini adalah harus bersama-sama.
ini. Yang kedua bahwa karena tadi Pak Kalak juga menyampaikan bagaimana daerah-daerah yang berpotensi sedang bermunculan rumah-rumah pembangunan. Nah, ini mungkin sebatas himbauan. Bisa semoga pihak-pihak teman-teman pembangunan developer yang berada di seluruh Aceh, karena potensi dengan pembangunan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Aceh sudah membaik dalam konteks ekonomi. Namun dalam konteks isu kebencanaan juga harus dijaga. Artinya ketika memang pembangunan sudah terjadi, maka jalur evakuasi itu disiapkan. Jalur tempat-tempat teman-teman warga itu perlu disiapkan. Kenapa? Jangan sampai kita membangun sesuatu yang besar, tapi membangun sebuah kuburan untuk warga kita. Iya, betul. Dan forum PRB bersama PBA tidak ada kapasitas untuk melarang itu, hanya saja mendorong. Iya. Karena apa? Membangun itu ada tetap di pemerintah, tapi dalam konteks permohonan perumahan yang di mana rumah itu adalah tempat kita istirahat, tempat kita ibadah, jangan sampai menjadi kuburan. Artinya isu kebencanaan dalam konteks konstruksi itu diperhatikan, dalam konteks evakuasi ditentukan, dalam konteks bagaimana anak selamat diperhatikan. Ini sangat sepikir. Sehingga kalau bersama-sama secara dunia usaha, apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang dilakukan relawan menjadi menunjuk Aceh bahwa kita akan tangguh, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, baik, terima kasih Bapak M. Hasan di Bangka. Bapak Insinyur Sunawardi, Pak, selaku Kepala Pelaksana BPBA, apa yang Bapak harapkan peran masyarakat untuk bisa menjadi tangguh nih Pak? Sekaligus juga mungkin harapan apa nih yang ingin Bapak sampaikan atas sinergi Forum PRB dan BPBA ini Pak? Silakan. Ya, untuk masyarakat pertama, menciptakan ketangguhan itu perlu kepedulian. Maka yang pertama, banyak semboyan yang sudah kita keluarkan itu, seperti alam, kita jaga alam, alam jaga kita. Khusus untuk kehutanan ini juga ada semboyan satu lagi yang sangat luar biasa saya lihat. Lingkungan itu bukan warisan dari leluhur kita, tapi titipan anak cucu. Nah, ketika itu kita berpikir menyelamatkannya, maka kita akan berpikir bagaimana lingkungan itu bisa bermanfaat hingga anak cucu kita di masa yang akan datang. Maka peran kita hari ini menjaganya agar tetap lestari tentu. Nah, dari BNPB, dari BPBA, dari BMKG itu Jarjet ini sudah ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa sebetulnya kalau mau kita baca. Contoh BMKG itu setiap hari input data-data cuaca, kapan hujan, di mana yang akan besar terjadi angin, gelombang berapa, ada di aplikasi kita di BMKG. Tinggal kita sekarang mau nggak melihatnya. Kalau kita ada sebuah smartphone yang pintar di tangan kita, jangan kita gunakan untuk yang macam-macam, tapi update dulu untuk penyelamatan diri kita. Nah, juga secara hard, kita juga banyak cetak, ada peta risiko bencana. Kita juga di sana ada beberapa buku-buku tentang buletin, leaflet yang bisa untuk sebagai panduan jika terjadi bencana misalnya. Berbagai jenis sudah kita cetak seperti itu. Nah, ini saya rasa kita seperti saya katakan tadi, jika mau pasti kita akan mencari informasi-informasi itu. Nah, untuk forum misalnya, saya yakin dan percaya bahwa forum ini memang kumpulan-kumpulan orang-orang yang konsen terhadap kebencanaan ini. Maka bagi saya selaku Kepala Pelaksana BPBA mengharapkan juga menghimbau kepada teman-teman sebagai Kepala Pelaksana BPBD, forum ini bukan lawan, forum ini adalah mitra. Maka bersinergilah di dalam penanggulangan bencana. Kalau saya itu pasti selaku Kepala Pelaksana, pasti itu akan saya lakukan. Karena sebelum Kepala Pelaksana juga, saya juga terlibat dengan forum-forum penyelamatan lingkungan seperti itu. Nah, dasar inilah yang membuat kita kuat sebetulnya. Dasar kuat. Pentahelik itu harus kita hidupkan. Semangat untuk penanggulangan bencana, tanggung jawab bersama ini harus kita gelorakan. Nah,
Tanggung jawab secara pribadi apa? Nah, sudahkah kita seperti saya katakan tadi, membangun rumah pada tempat yang berkurang risiko bencananya, strukturnya, kemudian lokasinya, dan alat-alat yang kita lengkapi dalam mengurangi risiko bencana di rumah kita secara pribadi masing-masing, seperti APAR tadi. Ada nggak alat pemadam api ringan di rumah? Nah, maka kita mari bertanggung jawab masing-masing terhadap pribadi. Keluarga yang tangguh tentu akan melahirkan negara yang tangguh dalam penanggulangan bencana itu. Amin. Iya, baik, terima kasih Bapak Kepala Pelaksana BPBA, Bapak Insinyur Sunawardi MSI sudah hadir ke studio Pak, dan juga Sekretaris Forum PRB Aceh Bapak M. Hasan di Bangka MSI. Hari ini menarik sekali perbincangan kita mengenai sinergitas BPBA dan Forum PRB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Semoga dengan sinergi yang bagus, yang baik antara Forum PRB dan BPBA ini membuat kami ini ya Pak ya, masyarakat Aceh menjadi tangguh dan siap untuk menghadapi bencana apapun yang terjadi ke depannya. Baik, terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam tangguh. Salam tangguh. Iya, baik. Iya, salam tangguh. Baik, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan Syaralun. Pastikan terus stay tune di sini karena saya masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.